oleh kolega kami di Cina, terutama di daerah region Wuhan sana, itu mereka nggak menemukan ini penyebabnya apa. Ini penyebabnya apa sih? Ini bicara dokter ya, dokter. Nah, kita tahu bahwa kemudian mereka mencoba mencari tahu penyebabnya. Itu adalah prosedur, bukan prosedur, itu kelasiman. Jadi kalau seseorang menderita radang paru-paru, sebelum COVID ada, kita akan pikir apakah ini karena bakteri, apakah karena TBC yang juga termasuk dalam kelompok bakteri ya. Apakah ini karena virus? Virus itu ada banyak sekali. Bakteri juga ada banyak sekali, makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman netizen peduli Indonesia, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita adakan diskusi di pagi hari, diskusi in the morning lah bahasanya kita kan. Nah ini diskusi terbuka antara Babe Aldo, ada juga timnya Babe Aldo, ada Mr. Ted, ada juga Dr. Khomeini, ya kan. Dia adalah praktisi dari kesehatan seperti itu, dan beliau juga dokter ya, beliau juga dokter. Nah ini hari ini kita coba diskusi untuk membahas COVID-19 dan penanganannya. Oke. Nah ini dapat kami sampaikan, diskusi ini adalah untuk pencerahan ya, jadi ini bukan debat, ini bukan adu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah satu diskusi yang nanti penilaiannya kepada masyarakat sendiri, seperti itu. Dan satu lagi yang kita tambahkan adalah tetap kita menjalin persatuan. Salam persuasi, salam demokrasi, salam persatuan, dan yang pastinya kita tetap menjaga FIFA Indonesia. Oke, ini silakan mungkin dari pihak Babe dulu atau pihak Dr. Khomeini untuk memberikan pembukaan nih pada teman-teman netizen. Maaf dok, kalau bisa mikrofonnya jangan dihitung, napasnya yang masuk, minta maaf. Iya, nah, ya, makasih dok. Oke, silakan Babe dulu mungkin ya, ngasih itu ya, apa namanya, pembukaan ya. Nanti setelah itu Dr. Khomeini, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi ya, persuasi, Dr. Andi Khomeini. Salam kenal dokter dan Mr. Ted juga, dan semua yang nonton ini. Alhamdulillah, gue bersyukur kepada Allah SWT terjadi diskusi yang luar biasa pagi ini, karena memang selama pandemi ini itu jadi kesimpang siuran, artinya banyak bahkan terjadi perdebatan medsos yang ujung-ujungnya perpecahan juga, ya kan? Jadi alhamdulillah ada diskusi seperti ini, karena masyarakat Indonesia sekarang ini sudah sangat kritis ya. Informasi yang beredar tentang COVID, dari mulai virusnya, alat tesnya, sampai sekarang ini mandatori vaksinnya, terus mana efek samping vaksin, itu semuanya terjadi diskusi yang luar biasa di media sosial. Dan gue berharap dari diskusi pagi ini itu terjadi titik temu lah. Jadi masyarakat bisa menemukan mana yang benar, mana yang bisa menjadi acuan. Dan mudah-mudahan ini diskusi yang terjalin secara ilmiah. Artinya diskusi itu dengan data dan fakta, bukan diskusi dengan asumsi. Karena sekali lagi ini bukan tentang menang kalah, ini bukan tentang Babe Aldo dan dokter, bukan, tapi ini tentang rakyat Indonesia yang kita tahu sama tahu keadaan rakyat ini sekarang
dalam keadaan susah gitu ya, dan ada agak sedikit yang ketakutan, bahkan sudah terjadi kerusuhan hanya karena ini. Oke. Terjadi diskusi yang baik, dan gue berharap persuasi bisa menjadi media yang baik, bisa mempertemukan argumen-argumen tapi tetap mencari jalan keluar. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Aldo atas pembukaannya. Ya, kita juga berharap seperti itu. Ya, sekarang untuk Dr. Hamaini mungkin untuk pembukaan sepatah dua patah kata untuk yang disampaikan kepada netizen dan masyarakat. Silakan dokter, silakan dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Mas? Bang? Ya, Ya, Jelas ya. bagus suara. Oke. Saya bersyukur dan berterima kasih karena kita bisa bertemu pagi ini melalui diskusi meskipun sifatnya virtual ya. Dan saya harap diskusi ini memberikan penjelasan yang lebih baik, terus lebih banyak lagi manfaat yang bisa dipetik. Itu saja. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman, itu tadi sambutan dari Babe Aldo dan Dr. Hamaini. Oke, ini pembahasan kita sekarang di masalah COVID ya 19 yang sebenarnya ini menjadi pandemi yang diyakini oleh seluruh dunia ya. Seluruh dunia meyakini hal ini. Namun juga ada pihak-pihak yang merasa ya seperti saya sendiri, sebenarnya saya sama Anung sendiri berdua nih kita apa namanya tidak satu mazhab ya, kita beda mazhab nih kita sendiri berdua nih ya kan ya, cuman ya tetap dalam artian kita menjunjung tinggi dalam artian tetap menjadi diskusi. Kalau mazhab saya percaya adanya pandemi, namun saya tidak percaya bahwa virus itu berbahaya ya kan. Kalau orang merasa apa namanya malah dia nggak percaya sama sekali, orangnya nggak percayaan memang dia kan seperti itu. Nah ini silakan Om Anung untuk memulai diskusinya, nanti saya tinggal yang mencatatnya masing-masing. Silakan. Oke, terima kasih Bang Fatur. Jadi kita coba memulai ya, karena gini, kita melihatnya ada dua masyarakat yang saat ini sedang terbelah ya dalam persepsi ya, gitu, dalam persepsi karena adanya kesimpang siuran informasi terkait COVID. Apalagi juga kita banyak menerima informasi dari luar seperti COVID ini adalah apa namanya teori konspirasi, ada juga dia sangkutin sama bisnis alat kesehatan termasuk PCR, terus juga dikaitkan sama bisnis vaksin dan lain sebagainya. Sehingga banyak masyarakat sendiri melihat COVID ini hanya ladang bisnis atau ladang untuk mencari keuntungan semata nih, gitu. Dan juga di satu sisi adanya banyak diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi di mana masyarakat harusnya bisa memilih apa namanya hak untuk kesehatan dirinya, terkait itu termasuk apa asupan-asupan dalam yang dimasukkan ke tubuhnya, termasuk obat-obatan, itu kita dipaksakan, vaksin diwajibkan. Jadi kalau nggak vaksin nggak bisa menerima fasilitas, nggak bisa mengurus ini, nggak bisa ngurus itu, nggak bisa naik kendaraan. Nah ini kan ada sikap diskriminatif atau pelanggaran hak asasi yang sengaja dipaksakan kepada masyarakat. Nah ini akhirnya jadi berkembangnya kemana-mana persepsi masyarakat. Apakah COVID ini betul benar wabah yang memang sangat berbahaya, atau memang ini hanya dijadikan sebuah peluang untuk mencari keuntungan dan sebuah penekanan yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak ya. Ya kita nggak mau sebutin sepihak yang mana, jadi dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mengendalikan masyarakat. Jadi gitu. Nah mungkin itu pembukaan dari saya, sedikit banyaknya ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan kita juga mengetahui semua fenomena terjadi gitu ya. Dan belakangan juga kemarin di Aceh menolak ya, kita lihat beritanya ya, masyarakat menolak dan mengusir tim kesehatan untuk vaksinasi. Oke. Kan bahwa ada para pemberani di sana, ada juga mereka yang penakut. Ada yang takut mati, ada yang berani mati, ada yang berani hidup, ada yang takut hidup. Klaster manakah? Oke. Kalau kita lihat ya, saya tambahkan lagi dari awal Januari itu, saya ingat betul
sekitar minggu pertama atau minggu kedua Januari sequencing genom. Jadi mereka memeriksa genetik, ya. Bagaimana akhirnya mereka bisa mengetahui penyebab atypical pneumonia itu adalah dengan pemeriksaan genetik. Apakah ini virus, apakah ini bakteri, ya. Dan mereka menemukan bahwa ini menyerupai, sangat mirip. Jadi kemiripannya sekitar 80-85% dengan Coronaviridae. Itu mulai diteliti itu tentu di Desember 2019, karena di awal 2020 itu udah di launch sequencing genomnya, urutan basanya urutan proteinnya, bukan urutan basa, urutan proteinnya, asam amino dari virus itu. Dan saya juga menerima. Ini agak mengejutkan karena Cina kan biasanya tertutup, ya. Maka kemudian meskipun ini terlambat, ada WHO juga buat saya agak sedikit terlambat di waktu itu, sempat ada tarik ulur mengenai apakah ini pandemi, kapan mereka menetapkan, karena ini berkaitan dengan kewajiban kekarantinaan. Tentu begitu nanti pandemi ditetapkan, Cina akan terisolasi dalam tanda petik. Ya toh? Ini kalau kita runut di awal banget, di awal sana tuh. Dan karena keterlambatan menetapkan status pandemi itu, kita tahu di akhir tahun itu ada sekitar, coba di-trace apa 1 juta atau sekitar lebih dari 1 juta warga Wuhan itu yang liburan keluar Wuhan. Mereka keluar. Dan kemudian klaster mulai ditemukan di Eropa, tempat orang-orang berlibur. Mereka berlibur kemana lagi, ya? Entahlah, pokoknya sekarang kan saya aja sempat keliling beberapa negara itu hanya dalam hitungan 4 hari. Nah, apalagi orang-orang yang punya duit lebih banyak, ya, tentu mereka bisa melakukan hal yang lebih juga. Dan itu terjadi. Oke, persoalannya kemudian, ini ada entitas organis yang menyebar. Entitas organik patogen, penyebab penyakit yang menyebar. Waktu itu di Indonesia, kita tahu bahwa, ya, saya nggak masuk ke ranah pernyataan para pejabat, ya. Itu bukan wewenang dan kompetensi saya. Tapi kita lihat bahwa betapa kemudian masyarakat juga ikut apa yang dinyatakan oleh para pemimpin kita. Oke, mulai dari ini akan cukup dengan makan nasi kucing, kita bisa menghadapi itu dengan goyang ubur-ubur dan apalah. Saya tidak terlalu menolak konsep itu, tapi untuk cerita pandemi ini, kondisi di mana ini mengancam kesehatan masyarakat banyak, bukan begitu caranya kita deal with them, deal with this virus, bukan. Harus ada langkah-langkah yang terukur. Bukan ketakutan. Saya juga sempat menyampaikan kepada teman-teman media, itu video-video orang yang bertumbangan di jalan sudahkah diverifikasi? Ingat yang menyebar di video kita di grup WhatsApp Desember sampai awal Maret, ya, atau mungkin di awal semester pertama 2020 itu orang-orang di luar negeri mati, jatuh di jalan, ya, tumbang tiba-tiba. Kemudian ada beberapa situasi di Eropa, tempat klaster itu pertama kali terdeteksi rata-rata kan, ya, tempat orang-orang liburan itu di Italia, di mana lagi, ya, saya lupa tuh. Di Amerika Serikat baru nyusul di akhir tahun banyaknya tuh. Di situ kemudian video-video itulah, tapi have we been verified? Sudahkah data-data itu, video-video, informasi itu diverifikasi? Kecepatan penyebaran informasi itu jauh lebih besar, ya, dan menumpanglah disinformasi di sana. Sementara kita udah tahu nih, kami ya, saya bahasakan kami karena di satu sisi saya seorang dokter, saya juga seorang peneliti. Kita tahu bahwa saya buka dokumen lama waktu pemerintah masih sibuk dengan argumentasi bahwa kita akan cukup dengan precaution yang mungkin ya buat saya itu minimal. Ya. Kita tahu bahwa yang paling bereaksi dengan cepat terhadap potensi Wuhan itu adalah Taiwan. Mereka mengirim orang ke sana, peneliti itu dikirim. Jadi ini adalah share dari teman saya di Taiwan. Taiwan dan Cina itu saudara serumpun, ya, saudara kandung malah, cuma beda ideologi.
mereka yang terhit paling keras dulu di tahun 2002. Maka mereka langsung lakukan antisipasi. Dia kirim tim ke sana tuh di akhir 2019 dan awal 2020. Mereka masuk ke Cina. Ini cerita dari teman saya di Taiwan ya. Mereka masuk ke Cina dan mereka mencoba mengenali ini apa sih? Oh, ini corona. Ini corona. This is a new corona. Corona yang lalu itu kasusnya sudah 1-2 ya, tidak terjadi tiap tahun. Sudah selesai, tadinya mereka siap bahwa itu dinyatakan sebagai epidemi, bukan sebagai sebuah pandemi. Oke. Nah, Taiwan bilang, wah saya harus langsung ketatkan border nih, karena kalau enggak warga saya terancam. Kita udah pernah punya pengalaman dengan SARS. Angka case fatality rate SARS yang pertama itu lebih tinggi dibandingkan persentase yang dibuat oleh SARS-CoV-2. Tapi daya sebarnya, jadi kalau pernah ada game pesawat-pesawat gitu ya, mungkin saya sih masih dapat tuh game pesawat yang ada 3 ya, ada pesawat yang kuat tapi kemampuan jelajahnya rendah, ada pesawat kecil itu yang saya ingat itu lincah, bisa kemana-mana tapi sekali hantam dia bisa hancur dia. Kira-kira komparasinya mirip seperti itu. Ini sama-sama pesawat, ini sama-sama virus corona, tapi mereka punya karakteristik yang berbeda. Meskipun genomnya mirip hampir 90% waktu itu, tapi perbedaan beberapa protein dan asam amino saja itu sudah membedakan sifat. Same with human. Saudara kandung pun, saudara kembar sekalipun, itu sifatnya bisa berbeda. Oke, balik lagi ya ke awal Januari. Jadi kemudian sequencing genom dirilis oleh Cina. Taiwan juga udah melakukan pengetatan karena dia bilang saya nggak mau lagi terulang yang 2002 tuh. Kita udah pernah dipukul keras di sana. Jadi ada pengalaman di 2002 mengenai SARS. Case fatality rate SARS kalau nggak salah waktu itu sekitar 10-30%, tergantung fasilitas. Jadi dari 10 orang yang kena SARS itu meninggal 1-3.